Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhirul anbiya wa la nabiyyu ba'da, amma ba'du. Yang saya hormati ibu-ibu jemaah pengajian Majelis Ta'lim Al-Madinah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul bersama di tempat ini. Mudah-mudahan kumpul hari ini menjadi kumpul yang penuh berkah, menjadi kumpul yang penuh manfaat, dan insya Allah kelak kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Teriring doa, mudah-mudahan siapa saja yang hari ini berkumpul di tempat ini, insya Allah kelak dimudahkan niat dan langkahnya untuk dapat berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah Al Munawwarah dan bisa melaksanakan ibadah haji maupun umroh tahun ini maupun tahun yang akan datang. Mau semuanya? Kapan? Tahun ini. Jadi inti dari setiap kita ngaji itu harus bertambah keimanannya. Kita semakin lama kita mengaji harus bertambah keimanannya. Iman pertama itu kepada siapa? Kepada Allah. Artinya keimanan kita kepada Allah itu semakin bertambah. Apa itu iman? Iman itu adalah kepercayaan. Ya, jangan sampai ngajinya di berbagai majlis taklim, tapi keimanannya semakin berkurang. Saya kalau ngaji terus kapan dagangnya? Saya kalau ngaji terus kapan kerjanya? Saya kalau ngaji terus baca Qur'annya, baca Qur'an terus, kapan saya mau healing, kapan saya mau shopping, sampai akhirnya Quran itu bisa membawa panjenengan semua healing dan shopping. Bisa apa enggak? Bisa. Bisa. Tapi semuanya itu butuh proses. Semuanya itu apa? Butuh proses. Saya pernah menyampaikan dalam lembaran kertas WhatsApp gitu ya, yang sering saya sampaikan itu sukses dunia akhirat. Sukses dunia akhirat itu dengan cara mensyukuri prosesnya dan menikmati hasilnya. Kapan kita bisa menikmati hasil? Setelah melewati proses. Hasil yang kita inginkan adalah hasil yang baik. Leres napa boten? Hasil yang baik itu yang seperti apa? Prosesnya baik, hasilnya baik. Itu artinya apa? Sukses. Proses baik, hasil baik. Sama dengan apa? Sukses. Prosesnya tidak baik, hasilnya baik, sukses napa boten? Prosesnya enggak baik, tapi hasilnya baik, sukses apa enggak? Sukses. Ada enggak yang kayak gini? Bapak ibunya ora tahu ngaji, tapi anaknya jadi penghafal Quran. Ada enggak yang kayak gini? Ini namanya apa? Beja. Beja apa? Kemayahan siapa? Beja banget. Beja pol-polan. Padahal bapaknya itu kalau udah jam 4, ngaji. Anaknya ngaji, bapaknya dolanan darah. Ibunya, ngaji. Anaknya ngaji, ibunya dolanan HP. Tapi anaknya jadi penghafal Quran loh. Dan endingnya
ya rajin ngaji, endingnya ibunya jadi rajin ngaji. Tapi awalnya prosesnya nggak baik, tapi hasilnya baik. Sukses apa enggak? Yang ketiga apa? Prosesnya baik, tapi hasilnya tidak baik. Sukses apa buatan? Prosesnya tidak baik, hasilnya prosesnya baik, hasilnya tidak baik. Sukses apa buatan? Sukses. Sukses. Ini namanya apa? Kalau tadi baik sama dengan apa? Emang wayahe, ya kan? Emang wayahe, baik, emang udah kayak gitu. Ada juga yang nggak baik, kemudian hasilnya jadi apa? Baik. Namanya apa? Beja. Beruntung. Sukses apa enggak? Sukses. Prosesnya baik, hasilnya tidak baik. Sukses. Artinya apa? Nasib. Ada enggak yang kayak gini? Ibunya udah rajin ngaji, bapaknya rajin ngaji, tapi sampai sekarang anaknya angel tenan. Padahal udah siap ibunya itu ngasihin makan yang benar-benar halalan thayyiban. Lemah lembut, kasih sayang. Tapi hasilnya belum sesuai dengan harapan. Prosesnya bagus. Ini juga dinamakan apa? Sukses. Yang tidak sukses yang seperti apa? Prosesnya tidak bagus, hasilnya tidak bagus. Kira-kira jenengan posisinya ada di nomor 1, 2, atau 3? Harapannya yang mana? Harapannya nomor berapa? Tapi kalau bisa yang nomor 2 juga nggak apa-apa Pak Ustadz. Yang kayak gimana itu yang nomor 2? Prosesnya nggak bagus. Ini sama dengan apa? Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Enak apa enggak? Pertanyaannya surganya siapa? Ya surganya Allah. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap sekali ya ingin mendapatkan surganya Allah. Karena kita nggak ada yang tahu kapan kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Dan umurnya umat Rasul itu antara sitin wa sab'in. 60 kalau enggak 70. Dan hanya sedikit yang melewati umur 70. Kira-kira dari sini benar apa enggak? Yang ngelewatin 70 itu cuma sedikit. Ya. Berarti kalau hari ini ada yang usianya 59 ya 5 bulan, berarti dia harus siap. 66. Kan batasnya sampai berapa tadi? Berarti berapa tahun lagi? Nah, maka jangan lupa di setiap pagi ba'da subuh jangan lupa baca doa ini. Baca doa apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kapan? Ba'da subuh. Jadi Rasul itu setiap pada subuh membaca doa ini. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Jadi kalau pada subuh ya berharap doa harapan kita hari ini mendapatkan apa? Ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu?
Ilmu itu apa yang kita lihat, kita dengar, dan kita rasakan. Semua menjadi ilmu. Hari ini kita ngelihat ada orang yang ngaji tapi nguapnya udah 10 kali. Dapat ilmu nggak dari dia? Dapat. Oh, ternyata dia adalah seorang ibu yang benar-benar gigih. Pagi dia berbakti kepada orang tuanya dan juga suaminya. Sebelum berangkat dia menyiapkan masakan untuk keluarganya. Ada waktu luang dia datang ke tempat pengajian. Walaupun sampai di tempat pengajian, ternyata di belakangnya dia adalah seorang wanita yang gigih. Super. Ilmu, apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan, semua menjadi ilmu. Maka harapannya yang kita dapat hari ini ilmu yang bermanfaat. Bukan hanya sekedar ngaji, tapi apa yang kita dengar hari ini, dari banyaknya yang kita dengar, minimal satu yang bisa kita amalkan. Itu aja. Ya, satu yang bisa kita amalkan. Yang kedua, warizqon thayyiban. Rizki yang baik. Penting banget bagi seorang ibu-ibu, bukan hanya menerima uang, tapi pastikan kita tahu sumber uang itu dari mana. Jangan hanya sekedar menerima, tapi tahu sumber uang itu dari mana. Dari yang halal, subhat, atau haram. Kalau kita ragu, jangan dipakai, jangan dimakan. Apalagi kita bagi kepada siapa? Anak keturunan kita. Tapi biyen saya seperti itu Pak Ustadz. Yang lalu biarlah berlalu. Semoga Allah mengampuni. Bahasa Inggrisnya apa? Let's gone, be bygone. Jadi pastikan hari ini kita tahu sumber uang itu dari mana. Sumbernya yang halal, subhat, atau haram. Kalau kita ragu itu adalah subhat, lebih baik tinggalkan. Jangan sampai kita makan atau berbagi kepada siapa? Anak-anak kita. Ya, ini yang paling utama dalam kehidupan kita. Maka ketika ada seorang anak sering marah-marah, jangan salahkan anaknya. Coba, yang membuat marah itu apa? Dari mulutnya, dari hatinya. Dan semua ini tergerak dari mana? Darahnya. Darahnya ini berasal dari yang halal atau yang haram. Jangan selalu menyalahkan anak kita dan keadaan. Tapi tolonglah kita melihat dari mana asal muasal rezeki yang kita dapat. Maka harapannya di pagi itu, di hari itu kita mendapatkan apa? Rizki yang baik. Dan yang terakhir, harapan kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka doanya apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi' wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ibu, ada orang yang hari ini biasa saja, tapi dalam waktu 1 tahun menjadi pribadi yang luar biasa. Ada orang yang mempunyai kesulitan yang sangat luar biasa, dicaci, dimaki, Masya Allah, hebat sekali. Ada dia mempunyai kesulitan yang secara logika tidak bisa diselesaikan, bahkan bisa bersangkutan dengan hukum. Tapi ternyata dia bisa mengamalkannya. Dia bisa menjalaninya dengan mengamalkan satu amalan.
karena itu jangan sia-siakan amalan. Amalan itu apa? Semua pekerjaan yang dilakukan secara istiqomah. Misal, setiap pagi dia baca subhanallah 1 kali aja. Tapi setiap pagi. Siang subhanallah, malam subhanallah, sebelum tidur subhanallah. Tapi dia amalkan setiap hari. Masya Allah. Ada juga amalan yang sangat dahsyat, ya. Dan amalan ini adalah amalan yang berijazah dari salah satu syekh di kota Mekah. Bacalah surat Al-Mulk sebanyak 40 kali dalam 1 hari. Minimal apa? Baca surat Al-Mulk sebelum tidur. Tapi didawamkan. Ya. Ini ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya agar kita terhindar dari sesuatu yang tidak kita inginkan, maka setiap pagi, petang dan menjelang tidur bacalah doa ini. Apa itu? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Pagi 3 kali, petang 3 kali sore, dan menjelang tidur 3 kali. Kira-kira bisa nggak baca ini? Coba dawamkan pagi, baca berapa kali? Kemudian sore 3 kali, dan sebelum tidur 3 kali. Ya, insya Allah dia akan terhindar dari sesuatu yang tidak dia inginkan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul. Ya, harapan kita mengerjakan semua amalan-amalan itu kelak kita menjadi pribadi yang baik. Karena memang ending akhir dari amalan kita itu kita bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari beberapa doa yang jangan sampai dilupakan itu apa? Nih, doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Waj'alni min warathati jannatin, dan jadikan aku termasuk orang-orang yang mempusakai, yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Jadi kita berharap agar kita bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah. Begitu juga ada doanya dari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sudah dijamin masuk surga aja masih berdoa. Apa doanya? Allahumma inni as'alukal jannah. Masya Allah. Nabi yang sudah dijamin masuk surga saja, bahkan beliaulah yang akan masuk surga pertama kalinya. Lihat nih, siapa yang masuk surga pertama kali? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetap berdoa, Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu surga, dan aku meminta perlindungan kepadamu dari api neraka. Masya Allah. Ya, jangan lupa untuk membaca ini. Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzubika minan. Kira-kira di surga enak apa enggak? Apa saja yang ada di dunia pasti ada di surga. Bahkan melebihi nikmatnya yang kita nikmati di dunia ini. Maka ketika kita ingin memohon,
mohonlah surga kepada Allah. Fa idza sa'altumullah fas'alul firdaus fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah. Kalau kalian meminta, mintalah surga, bukan hanya sekedar surga, tapi minta surga apa? Firdaus. Bukan hanya sekedar surga, ya Allah masukin saya surga yang mana aja deh, emperan juga nggak apa-apa. Tapi ketika kita minta, mintanya apa? Surga Firdaus. Kenapa? Karena surga ini adalah surga yang paling tengah dan paling tertinggi. Ya, surga apa namanya? Firdaus. Dan mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan surga Firdaus. Kira-kira bisa apa enggak? Bisa. Apalagi seorang wanita seperti panjenengan semua, sangat mudah masuk surga. Seorang wanita itu sangat mudah masuk surga. Enak apa enggak jadi wanita? Kenapa? Karena sangat mudah masuk surga. Ya. Surga yang pertama akan panjenengan ya masuki itu adalah surga yang akan panjenengan buka dari pintu mana saja. Masya Allah. Semua pintu surga bisa panjenengan masuki, tapi syarat dan ketentuan berlaku. Ya. Wah, alhamdulillah kalau gitu kita menjadi seorang wanita bisa masuk surga dari mana saja, tapi syarat dan ketentuan berlaku. Apa syaratnya? Idza shallatil mar'a khamsaha. Syarat yang pertama adalah menjaga sholat 5 waktu. Gimana jaganya? Bukan hanya sekedar sholat, tapi sholat yang tepat waktu. Angel nopo batang? Mandan angel kalau kayak kieu Ustaz. Kalau sholatnya sih bisa subuh sholat 5:30 dia baru sholat. Zuhur sholat 2:30 baru sholat. Asar sholat 5:30. Maghrib 6:30. Isya meh subuh baru sholat. Kenapa? Karena siangnya, paginya kesiangan, zuhurnya kerepotan, asarnya di perjalanan, makanya dia habis dagang, habis kerja, pulang duluan. 5:30 baru sholat asar. Maghribnya karena kecapean, sholatnya diundur lagi. Isyanya ketiduran, bangun-bangun sebelum subuh. Ada yang kayak gini? Maka kita ucapkan apa? Astaghfirullah. Jangan kita ucapkan alhamdulillah, tapi apa? Astaghfirullah wa atubu ilaih. Kira-kira masuk surga berat atau mudah? Mudah bagi mereka yang bisa menjaga sholat. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jaga Allah, Allah akan jaga kesehatan kita. Jaga Allah, Allah akan jaga rezeki kita. Jaga Allah, Allah akan jaga jodoh kita. Semuanya dijaga selama kita bisa menjaga Allah. Ini yang pertama apa? Jaga sholat kita. Karena kalau sholatnya baik, insya Allah hidupnya baik. Ini yang utama. Maka pernah saya membagikan lembaran itu. Lembaran itu selama 40 hari. 40 hari mencari cinta Allah, 40 hari sukses bersama Allah. Ini berdasarkan surat Fatir ayat 29 sampai 30. Orang kalau sudah bisa mengerjakan surat Fatir ayat 29
29 sampai 30 hidupnya pasti berkah. Hanya mengerjakan 3 amalan, tapi 3 amalan ini sangat dahsyat. Apa itu? Baca Quran, sholat, karo, infak. Apa? Baca Quran, sholat, infak. Dikerjakan istiqomah, semua usaha kita tidak akan pernah merugi. Atau dalam bahasa Arabnya apa? Lan tabur, tidak akan pernah rugi. Jadi siapapun yang punya hajat, yang diperbaiki apa? 3 hal ini. Sholatnya, baca Qur'annya, kemudian apa? Infaknya. Ada yang susah nggak dari antara 3 ini? Baca Quran susah nggak? Sholat susah apa enggak? Infak susah nggak? Infak saya nggak punya uang Pak Ustadz. Jenengan nggak punya uang 30.000. Setiap hari 1.000 nggak punya uang? Punya. Setiap hari 1.000. Ya, Bismillah. Lakukan secara istiqomah, dawamkan, sukses. Kemudahan itu akan selalu menyertai kita selama kita mengerjakan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang pertama yang harus dikerjakan sebagai wanita itu apa? Sholat. Jangan tinggalkan sholat, dan yang utama apa? Sholat tepat waktu. Hari ini kita punya anak belum sesuai dengan harapan kita, sholat. Hari ini kita punya suami kita angel tenan, diajak sholat, susah banget baca Quran. Atau bahkan ada dia punya suami usia 50 tahun, sampai detik ini belum bisa baca Quran. Gimana caranya? Perbaiki sholat kita. Perbaiki sholat kita. Bukan memperbaiki bacaan Quran suami, tapi apa? Perbaiki sholat kita. Sholat kita baik, insya Allah hidup kita semua akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini. Yang kedua adalah wasomat syahroha. Artinya apa? Puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, wa hafizat farjaha. Farj itu apa? Kemaluan. Farj yang dimaksud itu apa? Kubul dan juga dubur. Kubul itu adalah kemaluan depan, kalau dubur adalah yang belakang. Maka benar-benar dijaga. Dan yang paling utama itu apa? Menjaga aurat kita. Aurat. Maka pastikan pagi, siang, sore, malam ketika panjenengan di luar rumah dan di situ ada orang yang bukan mahramnya, pastikan dalam keadaan menutup aurat. Bagi siapa yang senang pakai dasteran lengan pendek, ya, jangan sekali-kali keluar rumah pakai daster lengan pendek, dia pakai jilbab, kemudian nyapu di jalanan. Banyak nggak yang kayak gini? Kan kemarin sudah di-share tuh sama Umining, ya kan? Tentang apa itu? Pakai jilbab. Apa? Jilbab apa? Offset. Ya. Semua share-sharean yang ada di grup itu insya Allah bermanfaat untuk mengingatkan kita jangan sembarangan memakai. Kira-kira jenengan itu cantiknya pakai jilbab apa nggak pakai jilbab? Kenapa kalau nggak pakai jilbab? Ubane keton Pak Ustadz. Ya. Ini yang ketiga. Yang pertama tadi apa? Sholat. Yang kedua puasa Ramadan. Yang ketiga jaga kemaluan. Ya, jaga kemaluan. Dan yang keempat adalah taat karo suami.
yang punya suami. Yang nggak ada suami nggak usah taat sama suami orang lain. Ini udah nggak punya suami tapi taat sama suami orang lain. Ya. Sampai-sampai apa? Bucin, gitu kan? Jadi apa? Budak cinta. Ya. Khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang baik kepada keluarganya. Siapa keluarga kita? Suami, anak, orang tua. Kalau suaminya udah nggak ada, maka yang kita perbaiki hubungan kepada siapa? Anak dan orang tua. Ini yang paling utama. Ya. Sebelum ada janur kuning melengkung dan dinyatakan sah, nggak usah taat sama laki orang. Taat nih. Tapi taat ini sangat susah dilakukan. Kenapa? Karena yang dilihat adalah secara zahir. Maka bukannya surga yang dia dapat, tapi apa? Neraka yang dia dapat. Seharusnya setiap hari dia mendapatkan surga, tapi malah neraka yang dia dapat. Padahal harapan dari rumah tangganya itu apa? Baiti jannati. Tapi ternyata kenyataannya baiti nari. Rumahku adalah nerakaku. Maka yang perlu harus dihindarkan oleh setiap wanita itu apa? Ada beberapa hal agar kiranya panjenengan mendapatkan surga dan terhindar dari siksaan api neraka. Apa yang perlu dihindarkan? Yang perlu dihindarkan itu banyak sekali. Yang pertama adalah jangan sampai menjadi pribadi yang tidak taat kepada suaminya. Al-Husain bin Mihsan menceritakan bahwa bibinya pernah datang ke tempat Nabi. Jadi bibinya Husain bin Mihsan ini pernah datang ke rumah Rasul. Kemudian Rasul bertanya kepada bibinya ini, apakah engkau sudah bersuami? Iya, sudah. Bagaimana sikapmu terhadap suamimu? Nah ini nih. Jadi pertanyaan Rasul ini ditanyakan lagi kepada jenengan. Gimana sikap jenengan kepada suami jenengan? Kepriwe? Acuh, sayang, atau pura-pura sayang? Ya, atau pura-pura baik. Di sini baik, di luar baik juga. Kemudian dia menjawab, ya. Apa jawaban dari bibinya ini? Aku tidak pernah mengurangi hak suami kecuali dalam perkara yang tidak aku mampu. Masya Allah. Jadi melakukannya dengan penuh maksimal. Bu, bikin kopi, siap. Sekalian sama mendoane ya, iya. Gak pakai lama, oke. Ini yang dinamakan apa? Memberikan pelayanan paripurna. Bu, bikin kopi. Sekalian pakai tempe mendoan. Iya. Gak pakai lama. Ngasih dikit, minta banyak. Udah tuh. Ya. Bahkan ada seorang istri ngelihat suaminya udah langsung sakit perut. Saking keselnya. Ustaz, saya punya suami. Suami saya nggak pernah sholat. Suami saya nggak pernah sholat. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Suami yang gak pernah sholat diapain? Sholatin.
mungkin kita nyuruh sholat, ya kan? Yang ada apa? Perang dunia ketiga, mas sholat mas, udah 60 tahun gak sholat. Apa yang terjadi? Ngamuk dia. Oh, ternyata kamu ingin saya cepat mati apa? Biar kamu bisa nyolatin saya. Daripada kayak gitu, sholatin aja langsung. Suaminya tidur, kita sholat di sebelahnya. Allahu Akbar. Bukan di depan suami kita. Kalau kita sholatnya di depan suami kita, artinya apa? Kita nyolatin suami kita. Tapi qadarullah Pak Ustadz, rumah saya itu, di kamar itu suami itu kalau tidur itu di depan. Dan kami sholat harus menghadap apa? Menghadap dipan. Jadi kalau kita sholat ya benar-benar seperti nyolatin. Kalau kayak gini gimana? Alhamdulillah. Bersyukur, sholat. Allahu Akbar. Biar awal-awal saya nikah itu selalu disolatin sama istri saya. Dia bangun jam 2 duluan dan dia nyolatin. Allahu Akbar. Lama-lama gimana ya? Dan qadarullah dipan kita itu di depan. Jadi benar-benar kayak disolatin. Dan qadarullahnya lagi, dia sengaja ngerasin suara takbirnya. Allahu Akbar gitu. Masya Allah. Ini nih. Jadi jangan sampai dikurangin haknya kepada siapa? Suami. Yang kedua, jadilah seorang wanita yang selalu mensyukuri nikmat Allah. Ya. Bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah diperlihatkan surga. Dan ternyata banyak penghuni surga itu adalah kaum fakir. Apa itu fakir? Fakir itu adalah orang yang tidak punya uang, tidak punya pekerjaan. Fakir itu beda dengan miskin, beda. Kalau miskin itu dia mungkin kekurangan uang, pendapatan. Pengeluaran banyak, pendapatan sedikit. Itu adalah miskin. Tapi kalau fakir sama sekali dia nggak punya pendapatan, kurang semuanya, pekerjaannya nggak ada, semuanya nggak ada. Dan banyak orang yang di surga itu adalah orang fakir. Dan ternyata ketika Rasul itu melihat bahwasanya Rasul melihat banyak penghuni neraka itu adalah wanita. Banyak penghuni neraka itu adalah wanita. Siapakah wanita yang memenuhi nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Siapa? Orang yang kufur kepada suaminya. Contohnya kufur kepada suami itu apa? Kufur itu apa? Kufur itu adalah tidak bersyukur. Kufur itu adalah yang tidak bersyukur. Kufur itu adalah orang yang ngeyelan, orang yang banyak ngeluhnya. Itu adalah orang yang kufur nikmat. Dia dibilangin sama suami ngeyel, ini kufur. Kalau dibilangin sama suaminya, bu, bla 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 bla, istrinya, ya, hati-hati nih. Ada juga yang kufur dengan apa? Dia dikasih 10.000, tapi dia bilang apa? Masih kurang. Padahal setiap nikmat yang didapat wajib dia mengucapkan Alhamdulillah. Ada 3 cara kita bersyukur. Yang pertama dengan lisan, yang kedua dengan hati, dan yang ketiga dengan amalan. Jadi kalau panjenengan dapat uang, panjenengan dapat hadiah, panjenengan dapat sesuatu yang membuat hati panjenengan senang, maka kerjakan 3 cara bersyukur ini. Ucapkan Alhamdulillah dan bersyukur di dalam hati. Dan yang ketiga adalah
dengan cara melakukan amalan. Dan amalan yang utama itu apa? Sholat. Sholatnya tambah rajin, baca Qur'annya tambah rajin. Semakin banyak nikmat, maka semakin rajin sholatnya. Semakin banyak pendapatan yang halal, maka semakin rajin baca Qur'annya. Jangan semakin berkurang ibadahnya. Ini yang paling utama, agar kita menjadi pribadi yang mensyukuri nikmat Allah. Yang perlu dihindari apa? Tidak taat. Yang kedua, kufur. Yang ketiga, yang perlu dihindari seorang wanita agar tidak masuk dalam panasnya api neraka itu apa? Nyemir rambut. Nyemir apa? Gak usah panjenengan itu rambut itu disemir jadi warna hitam. Kalau udah warna putih, udah putih aja. Kan bisa panjenengan itu mewarnainya dengan warna-warna merah, kuning, hijau, dengan apa? Warna jilbab panjenengan. Leres napa buatan? Gak usah malu dengan adanya apa? Rambut putih panjenengan. Maka nanti di akhir zaman Rasulullah SAW bersabda, yakunu qaumun yakdibuna fi akhir zaman bisawadi. Pada akhir zaman nanti ada orang-orang yang mengecat rambutnya dengan warna hitam, seperti warna mayoritas dada merpati. Mereka tidak akan mendapatkan bau surga. Coba, Ustaz, berarti kalau yang kemarin udah kesemir, ya udah, jangan nyemir lagi warna hitam. Tapi uban saya sudah mulai banyak, ya nggak apa-apa, supaya tahu kita udah tua. Jangan banyak pecicilan. Udah tua nggak usah banyak pecicilan, dan juga jangan banyak cicilan. Kenapa? Ya nanti pusing. Ya, ini 3 hal ini yang perlu dihindarkan agar kiranya surga itu selalu ada di depan mata kita. Selanjutnya, yang keempat, jangan mudah-mudah meminta cerai. Ceraiin aja saya, ceraiin aja saya. Ayyumra'atin sa'alat zawjaha talaqan fi ghairi ma ba'sin faharamun 'alaiha raihatul jannah. Wanita mana saja yang meminta talak cerai tanpa ada alasan yang jelas, alasan yang syar'i, maka haram baginya mencium bau surga. Baunya aja haram loh. Bukan tidak boleh lagi, tapi apa? Haram. Kalau tidak boleh, itu masih ada bolehnya. Tapi kalau haram kita lakukan, Masya Allah. Dan orang yang sering minta cerai, itu apa? Dia haram mencium bau surga. Mudah-mudahan semua ibu-ibu yang di sini nggak gampang minta cerai. Ya, tapi gimana ya Pak Ustadz ya? Kalau saya pertahankan gitu ya, istikharah dulu, ya. Karena biyen sebelum panjenengan memutuskan untuk menikah, panjenengan kan berdoa. Saya nggak berdoa Pak Ustadz. Tapi saya tawaf keliling alun-alun waktu itu. Kemudian saya tulis di sini lagi cari jodoh gitu. Nah, kebetulan dia baca, akhirnya jadi jodoh saya. Ya. Tapi tetap apa yang sudah ada dipertahankan. Yang ada apa? Doakan. Karena sesuatu itu bisa berubah dengan apa? Doa. Anak kita, suami kita, orang tua kita, semuanya akan berubah dengan apa? Doa yang tulus dari kita. Ya. Jadi jangan sampai lelah dalam bermunajat. Selanjutnya,
mengaku keturunan orang lain. Jangan sampai mengaku-ngaku keturunan orang lain. Saya ini darah biru gitu ya. Barang siapa yang mengaku keturunan dari orang lain yang bukan ayahnya, yang bukan apa? Ayahnya, tidak akan mendapatkan bau surga. Padahal bau surga telah tercium pada jarak 70 tahun. Jarak 70 tahun loh. Bukan jarak 1 meter, tapi apa? Jarak 70 tahun. Atau 70 tahun perjalanan. Panjang sekali sudah tercium. Dan dia nggak bisa mencium baunya surga. Sebagaimana nanti umatnya Rasul itu ada yang tidak bisa meminum air dari telaga Al-Kautsar. Padahal nanti ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar tanpa sehelai benang pun, kemudian matahari ada 1 jengkal dari kepala kita, kira-kira kita kepanasan, butuh minum atau butuh makan? Dan saat itu ada air minum dari telaga Al-Kautsar. Ketika kita mendekatinya, kita dilarang oleh malaikat. Sampai Rasul bilang, itu adalah umatku, itu adalah umatku. Apa kata malaikat? Dia umatmu yang jarang menghidupkan sunnahmu. Apa sunnahnya Rasul? Baca Quran, sholat rawatib, apalagi? Puasa Senin Kemis, puasa bid, membaca sholawat. Ini adalah sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini. Dan yang terakhir adalah berpakaian tapi telanjang. Ini hati-hati nih. Ya, bagi ibu-ibu yang senam yang sering pakai apa namanya? Pakai baju, ya. Itu kalau bisa benar-benar cari yang longgar. Jangan sampai dia pakai kerudung tapi bajunya seperti apa? Lepet. Apa itu lepet, Bu? Lontong. Ya. Jangan sampai dia benar-benar terlihat lekak-lekuk tubuhnya. Ya, lekak-lekuk tubuhnya. Atau dalam pengajian juga sudah bagus luarannya. Dia pakai baju warna putih tapi siang hari tidak pakai daleman. Atau pakai daleman tapi masih bisa nerawang. Maka pastikan daleman baju wanita itu jangan sampai yang ketat. Khawatirnya kapan? Yaitu di siang hari. Agar kiranya bisa benar-benar menjaga aurat. Ya, ini. Kenapa? Karena dia adalah orang yang tidak bisa mencium baunya surga. Seperti pakai kerudung, ya. Itu kalau bisa jangan sampai memperlihatkan apa? Bentuk rambutnya. Jadi kerudung ini itu kalau bisa jangan sampai memperlihatkan apa? Bentuk rambutnya. Kan ada tuh kerudung yang moncongnya ke depan nih, ke atas nih. Itu bisa kelihatan loh dari luar itu dia rambutnya lurus atau rambutnya keriting keribo. Ya. Jadi kalau bisa yang benar-benar menutup semuanya. Maka ada orang-orang yang ketika dia minum air zam-zam di Mekah itu jangan sampai dia menyiram kepalanya. Kenapa? Karena ketika dia menyiram itu akan memperlihatkan ya dalemannya dengan apa? Dengan siraman air itu. Ya. Oleh karena itu benar-benar dijaga mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya. Alhamdulillah, biyen ketika awal-awal ngaji, pas ngaji kerudungnya itu cuma diikat-ikat doang. Ya. Atau ada yang cuma sekedar segini doang. Ada ya? Tapi sekarang semuanya alhamdulillah hari demi hari, waktu demi waktu, semuanya kerudungnya sudah menutupi apa? Bagian tengahnya.
Ini artinya semua amalan-amalan yang didengar dari pengajian insya Allah sudah menjadi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah surga yang pertama bagi wanita. Apa itu? Mentaati suaminya. Ya. Jadi surga yang ada di depan mata panjenengan itu apa? Suami. Kemudian surga yang kedua panjenengan itu siapa? Adalah orang tua. Apa? Orang tua. Jadi surga panjenengan yang kedua itu siapa? Orang tua. Siapa orang tua panjenengan? Seorang wanita itu. Siapa orang tuanya? Mertua. Jadi surga yang pertama itu siapa? Mertua panjenengan. Bukan orang tua kandung kita, tapi siapa? Mertua. Jadi kedudukannya itu lebih tinggi siapa? Mertua. Baru orang tua. Siapa? Itu adalah wanita. Jadi wanita itu, ya, seorang ibu itu, dia baktinya bukan hanya kepada siapa? Suaminya dan orang tuanya, tapi baktinya kepada suami dan mertuanya juga orang tuanya. Jadi jangan sampai ada orang yang tidak suka dengan mertuanya. Ada mertuanya itu ketika dia tinggal di rumah mertua indah, disalahin. Pokoknya nggak suka dengan apa yang disampaikan oleh mertuanya. Kenapa? Karena apa yang dikatakan mertuanya itu menyakitkan hatinya. Cara gendong anak salah, gitu kan? Ngasih makan anak salah, semuanya disalahin. Sehingga dia tidak suka dengan mertuanya. Ya. Rogima anfuhu thumma rogima anfuhu thumma rogima anfuhu. Sungguh hina. Sungguh hina, sungguh hina. Ada yang bertanya, siapa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang yang mempunyai orang tua, dia bersama orang tuanya saat dia hidup, tapi dia tidak mendapatkan surganya. Jadi ada orang tuanya ketika dia hidup, tapi dia nggak dapat surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tuanya masih ada, dia nyari surga dari satu majlis ke majlis yang lain. Dia nyari ilmu supaya memudahkan langkahnya menuju surga. Tapi surga di rumah dia lupaikan dan dia abaikan. Ada nggak orang yang seperti ini? Banyak. Banyak sekali. Dan ada kata sesat. Apalagi ada orang yang mempunyai anak berkebutuhan khusus. Jangan sampai menyesal. Yang ada apa? Syukuri. Syukuri. Oleh karena itu, apapun keadaan anak kita, jangan sampai lupa untuk mendoakan anak kita. Karena tidak ada yang bisa menyejukkan mata seorang mukmin selain melihat istri dan keturunannya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan di usia lanjut nanti, usia 50, 60, 70. Enggak ada yang panjenengan harapan. Ya, yang membuat hati panjenengan ini bahagia itu apa? Bukan anak yang mempunyai mewah, rumah mewah, mobil mewah, tidak. Tapi ketika ada anak keturunan, dia duduk bersama panjenengan, kemudian menghafalkan ayat-ayat Quran. Ketika azan berkumandang, dia pamit kepada panjenengan, "Mbah, saya ke masjid dulu ya mbah," berangkat ke masjid. Kira-kira senang apa enggak? Dan yang paling menyenangkan lagi apa? Ketika panjenengan sudah tidak bisa melihat, tidak bisa berjalan, dan kaku tubuh panjenengan karena dipanggil kehariban Allah, yang memandikan, mengkafankan, menyolatkan adalah anak keturunan panjenengan. Allah akbar. Sedih menjadi seorang ibu ketika meninggal dunia,
5 anaknya tidak bisa menyolatkan ibunya. 5 anaknya tidak ada yang bisa memandikan, mengkafankan, bahkan mendoakan orang tuanya tidak bisa. Yang diingat apa? Harta warisan orang tua. Menjadi apa? Rebutan anak-anaknya. Maka yang kita tinggalkan kepada anak-anak kita itu apa? Ilmu, bukan harta. Rasul tidak meninggalkan harta kepada anak-anaknya, tapi Rasul meninggalkan apa? Ilmu kepada anak-anak. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali apa? Mendoakan anak-anak kita. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innakas sami'ud du'a. Ayat yang pertama ini kita berharap anak kita menjadi anak yang soleh. Ayat yang kedua surat Ali Imran ayat 38, kita berharap agar kiranya kita mempunyai keturunan yang baik. Ayat yang ketiga, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Apa harapannya? Bukan hanya sekedar anak keturunan yang baik, tapi pasangan hidup yang baik. Artinya rumah tangganya menjadi rumah tangga yang baik. Ditambah dengan apa? Di usia 40 tahun. Kalau panjenengan sudah memasuki usia 40 tahun, tambah doa di dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-15. Apa doanya? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini 4 doa yang jangan sampai kita lupakan setiap harinya. Surat As-Saffat ayat 100, surat Ali Imran ayat 38, surat Al-Furqan ayat 74, dan surat Al-Ahqaf ayat 15. Ya. Dan yang terakhir untuk anak-anak kita, pastikan kita bisa memelihara anak-anak kita dengan sebaik-baiknya. Sebelum menjadikan anak kita menjadi anak yang baik, pastikan yang kita pelihara adalah diri kita. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jadilah ibu yang baik, jadilah wanita yang soleha. Insya Allah anak kita menjadi baik dan anak kita menjadi soleh dan soleha. Oleh karena itu, berawal dari diri sampai akhirnya anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang baik, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, surga itu mudah dan dilihat oleh mata kita. Surganya perempuan itu ada 3. Yang pertama adalah suaminya. Berbuat baik kepada suaminya, apapun keadaan suami kita. Yang kedua adalah orang tua. Apapun keadaan orang tua, berbuat baik. Yang ketiga, anak kita. Apapun keadaan anak kita, berbuat baik. Anak kami masih belum bisa sholat, Ustadz, belum bisa baca Quran, sering melawan, tetap doakan anak kita. Jangan sampai kita biarkan anak kita, orang tua kita, dan juga suami kita. Kalau tidak bisa kita nasihati, maka kita minta Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah. Kepada siapa? Kepada suami, orang tua, dan juga anak-anak kita. Harapannya orang tua, suami, dan anak-anak bisa bersama bahagia di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini ada yang mau bertanya, dipersilakan.
Ada yang bertanya? Jadi surganya seorang wanita itu yang sudah menikah ada berapa? Ada 3, yaitu suami, orang tua. Kalau orang tuanya sudah meninggal, apa yang dia lakukan? Doakan, membaca istighfar, memohon ampunan kepadanya. Yang pertama tadi apa? Doakan, memohon ampunan. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah menunaikan janjinya. Yang keempat, sambung silaturahim kepada keluarganya. Dan yang kelima adalah berbuat baik kepada sahabat dan orang-orang terdekatnya. Jadi kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, apakah kita masih bisa berbakti kepada orang tua kita? Iya, masih. Dengan cara apa? Mendoakannya, kemudian apa? Beristighfar kepadanya atas segala dosa dan kesalahannya. Yang ketiga adalah menunaikan janjinya. Yang keempat, menyambung tali silaturahim kepada keluarganya. Kelima adalah memuliakan sahabat dan teman dekatnya. Ini cara kita berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan yang paling utama yaitu gapai surga di rumah kita. Mulai sekarang taat kepada suaminya. Jadi kalau pulang dari majelis talim Al-Madinah, panjenengan dikasih uang sama suami 15 juta, maka jangan sampai kufur akan nikmat Allah. Okay? Harus apa? Bersyukur. Kira-kira kalau jenengan dikasih uang 10 juta, bersyukur apa enggak? Ya. Jadi jangan sampai kufur akan nikmat Allah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Enggak ada pertanyaan? Kalau enggak ada pertanyaan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditutup semuanya buku-bukunya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau mertuanya beragama lain, Pak Ustadz? Kalau mertua jenengan beragama lain, bagaimana? Apakah tetap berbuat baik? Iya, tetap berbuat baik. Yang utama adalah berbuat baik, tapi kalau disuruh melakukan keburukan, baru kita boleh menolaknya. Ya, misalkan orang tua kita menyuruh kita mencuri, apakah kita taati? Tidak, ya. Itu yang tidak diperkenankan. Baik, sudah tidak ada pertanyaan. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. Oh. Saya akan baca surat Al-Fatihah. Ketika saya baca surat Al-Fatihah, panjenengan semuanya mengangkat tangan dan berdoa masing-masing. Kita awali dengan baca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullah. Silakan berdoa masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin min ahlil khair, min ahlil ibadah, min ahlis salah, min ahlis sadaqah, min ahlil Qur'an 'allamahu wa hifdhahu.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.